Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Imam Agung berkata kepada para rasul, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab kepadanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kalian gantungkan pada kayu salib dan kalian bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kamilah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Sesudah disesah dan dilarang mengajar dalam nama Yesus, para rasul dilepaskan. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes telah melihat dan mendengar himpunan malaikat di sekeliling bertahta, makhluk-makhluk dan tua-tua, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba Allah yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan orang tua-tua itu jatuh bersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Peristiwa itu terjadi sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
"Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jala, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi gereja kita, ya Bapa, doronglah gerejamu agar selalu memperbarui diri, sehingga kami semakin mampu membuka hati akan karya keselamatanmu yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kami dalam berbagai hidup satu sama lain. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Kristus, ya Bapa, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga hubungan kami dengan Dikau dan sesama semakin erat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak kita.